Tapi kadang-kala menikah itu jatuh wajib. Ketika engkau tidak menikah, kau melakukan dosa. Selamat datang di channel Perjalanan Menuju Hijrah. Yang sudah subscribe, semoga kita selamat dunia akhirat. Ustaz, mana yang didahulukan? Apakah berbakti kepada orang tua atau menikah? Karena setahu ana berbakti kepada orang tua itu wajib hukumnya. Sedangkan menikah adalah sunnah. Mohon koreksi bila ana salah. Karena saat ini kebutuhan mendesak ana saat ini adalah berbakti kepada orang tua, namun ana ingin menikah. Pertama, tidak bertentangan pernikahan dengan berbakti sama orang tua. Maka ya antum harus belajar ketika menikah apa saja yang seharusnya antum lakukan menjadi seorang suami dan apa yang harus antum lakukan sebagai seorang anak. Cuma kalau antum mau menikah, ngomong sama orang tuanya. Ustaz udah ngomong sama orang tua, tapi nggak dikasih sama orang tua. Yang kau terus memohon mendoakan orang tua, mengatakan ayah, ibu, anak kayaknya kalau nggak menikah takut berzina anak ibu. Mungkin orang tuanya mengatakan ya udah kau malam ini nikah sudah bismillah. Ya karena anaknya udah takut berzina orang tua. Maka dengan cara yang baik. Ingat, iya kalau dikatakan berbakti sama orang tua wajib, menikah sunnah, nah. Tapi kadang-kala menikah itu jatuh wajib. Ketika engkau tidak menikah, kau melakukan dosa. Maka perlu perhatian di sini agar kita tidak menganggap kedua perbuatan itu bertentangan. Tidak, dua-duanya amal kebajikan. An-nikahu sunnati, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kau menikahkan, kau terus berbuat baik kepada orang tua. Makanya kalau menikah, cari istri yang solehah, yang bisa membantumu berbakti sama orang tua. Kayak Rasulullah SAW mengatakan tentang 4 harta, ya 3. Ada 3 harta yang seharusnya kita buru dalam kehidupan ini. Harta yang paling mulia, anak kasih hadiah. Antum udah jawab tadi? Yang belum jawab? Nah, fadhal. 3 harta yang paling mulia. Ini untuk akhwat. Nggak apa-apa, masih ada hadiah. Yang pertama? Istri yang cantik. Yang kedua, keturunan. Yang ketiga, ad-dinul Islam. Kayaknya kurang tepat, jemaah. 3 harta yang para sahabat bertanya ketika turun ayat. Nah, pertama orang tua, mertua, wanita soleha. Yang ketiga, nggak tahu. Lisan yang selalu berzikir. Nah, ini dengarkan. Lisan yang selalu berzikir. Istri solehah yang bisa membangunkan untuk mengajak kebaikan kepada suami. Istri yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Berbakti sama orang tua. Hati yang bersyukur. Udah dibantuin antum, nggak apa-apa hati yang bersyukur. Dah fadhal. Nah, ini kata Nabi alaihi salatu wasallam ketika turun firman Allah, alladzina yaknizuna innal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, sampai akhir ayat itu. Para sahabat takut mengumpulkan harta. Ternyata harta yang ditumpuk, yang ditimbun akan menjadi setrika buat pemiliknya pada hari kiamat. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, lau alimna afdal amwal fanattakhidhu. Kalau kita tahu harta yang paling mulia, kita akan kumpulkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdaluhu lisanun dzakir wa qalbun syakir wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi wa fi riwayatin wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala amril akhirah. Itu 3. Lisan yang pandai berzikir, hati yang pandai bersyukur, dan istri yang membantu urusan akhirat, bukan istri yang bisa buka warung. Nah, cari istri yang bisa dapat fulus, Ustaz. 3 yang kau cari. Makanya kalau kau mau menikah, ya cari istri yang soleh.
Yang membantumu berbakti sama orang tua. Karena sebagian menantu itu lebih dicintai sama mertua daripada anak sendiri. Gara-gara tuh menantu baik.